66. Assalamualaikum, istriku. Panggilan dari suara bariton itu mengalun penuh kemesraan. Max menyembunyikan sesuatu di belakang tubuhnya, lalu ia menghampiri sang istri yang tengah berada di dapur. Setelah sampai di dapur, nampaklah Arumi dengan rambut yang tergerai bebas menyapu punggungnya. Terdengar suaranya yang merdu mengalunkan indah takbir. Pantas saja dia tidak mendengar panggilanku, ternyata masak sambil takbiran, gumam Max dengan senyum yang tercipta di wajahnya. Mantan ketua dari kelompok mafia terbesar itu pun mengendap-endap layaknya seorang pencuri. Melihat sang istri begitu serius dan fokus terhadap kegiatannya, maka timbul ide jahil di kepalanya. Entah sejak kapan dirinya memiliki kepribadian baru seperti ini. Nampaknya, mengganggu Arumi adalah salah satu sumber kebahagiaannya. Max telah berada di belakang istrinya yang tengah mengangkat sedikit ujung bawah dasternya agar tidak terkena debu. Grab, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Arumi memekik kaget, hampir saja kayu yang tengah ia pegang terlepas. Kalau iya, kayu berbara itu bisa mengenai kakinya. Ya Allah, Mas, tolong jangan lakukan itu lagi, tegur Arumi, dengan kedua mata yang membulat setelah wanita ini berbalik. Akan tetapi, Max hanya menyeringai tanpa merasa bersalah. Tak lama kemudian terdengar suaranya mengadu ketika salah satu tangan Arumi mencubit daging perutnya. Bukan aku yang salah, tapi kamu saja yang terlalu fokus, sungut Max, sambil meringis. Siapa suruh mengagetkan orang, ujar Arumi seraya menghela napasnya. Karena kamu itu menyebalkan. Panggilanku tidak dijawab. Ya sudah ku peluk saja sekalian, jawab Max enteng. Di luar kan ramai, Mas. Takbiran bersahut-sahutan dari surau ke surau. Belum lagi rombongan pasukan obor yang lewat. Arumi mana dengar ucapan salam dari Mas, kilahnya yang memang jujur apa adanya. Kenapa lama sekali di rumah Pak Yai? Tanya Arumi kemudian, sambil meneruskan kembali kegiatannya memasak buras. Sementara kompor di dapur tengah merebus gulai ayam kampung. Semar menemuiku di jalan tadi, dan ada yang kami bicarakan soal pekerjaan, jelasnya jujur. Karena memang tadi Max dihampiri oleh Semar. Pemuda kampung itu menawari Max pekerjaan nanti pada saat hari raya kedua. Di sana seberang desa ada tukang bakso dan mie ayam yang terkenal ramai jika hari raya. Apalagi posisinya tak jauh dari pemakaman umum. Semar mengajak Max sebagai kuli cuci piring dan parkiran. Arumi diam, menyimak penjelasan tanpa berkomentar. Dia memberikan suaminya bercerita panjang lebar. Walaupun keadaan Max belum sembuh total akan tetapi suaminya itu bersikeras ingin melakukan sesuatu. Lagi pula, pekerjaan sebagai tukang parkir baginya tidaklah berat. Daripada di rumah melihat istrinya dari pagi sampai pagi lagi tapi tak bisa disentuh lebih dari setengah badan. Max justru lebih tersiksa karenanya. Arumi sih, terserah Mas saja. Jika dirasa sanggup kerjakanlah. Asal Mas tahu, Arumi tidak pernah menuntutmu mencari nafkah selagi belum sembuh total, timpal Arumi, sambil meneruskan kegiatannya. Max menunduk hendak membantu. Hampir saja spare partnya tersenggol siku tangan istrinya. Tuh, kan, hampir saja. Sebaiknya kau Mas istirahat dulu deh di kamar. Arum masih harus menyelesaikan ini. Membuat menu lebaran untuk suami tercinta, goda Arumi sambil mengedipkan matanya. Udah berani mancing-mancing ya? Max menarik pelan ujung hidung mancung Arumi. Sehingga hal tersebut membuat sang empunya tertawa pelan. Setelah itu Alex meraih pinggang Arumi dan merangkulnya erat. Mas, mending lepaskan deh. Daripada nanti itunya kesenggol, kata Arumi. Lagi pula, kalau diginiin Arum bisa tidak selesai membuat masakannya tepat waktu. Rengek Arumi, yang merasakan dekapan suaminya itu semakin erat memeluk pinggangnya. No, aku mau begini saja. Max menggeleng di belakang tengkuk istrinya, sambil sesekali memberi kecupan di sana. Tapi,
Aku harus bergerak ke sana dan ke sini, jelas Arumi sambil berjalan pelan ke arah dapur dalam. Itu tidak masalah untukku, lanjut saja. Max tetap melanjutkan kegiatannya, meski sang istri sesekali mencubit tangannya yang iseng. Mas ini, kondisikan tangannya, tegur Arumi yang kini tengah memasukkan santan ke dalam panci. Juga bibirmu, Mas, tambahnya lagi. Karena Max sejak tadi terus saja menciumi tengkuknya, juga caping telinganya. Membuatnya sesekali memejamkan mata merasakan merinding sekujur tubuhnya. Max malah sengaja melingkarkan satu lengan di perut dan satu lagi di bahu Arumi. Dirinya begitu candu dan tidak bisa berhenti, bila sudah menciumi aroma tubuh istrinya itu. Mas, Arum bau asap loh ini. Arumi menyebut nama suaminya itu dengan mata terpejam. Lalu ia kembali ingat pada masakannya. Ia mengaduk santan agar tidak pecah. Lalu dia kembali ke dapur belakang untuk memasukkan kayu agar api tetap menyala. Betapa repotnya Arumi masak sambil ngomong suami. Masih, satu desahan merdu lolos dari bibir seksi Arumi. Ketika sang suami bermain-main di ceruk lehernya. Hingga sebuah stempel kepemilikan, sukses tercetak dengan indah di sana. Berjejer dengan stempel yang sebelumnya. Max tersenyum, melihat beberapa tanda buatannya telah menghiasi leher mulus istrinya itu. Membuat penampakan leher jenjang Arumi seperti baru kena gigit nyamuk raksasa. Mas, Arumi menoleh dengan pandangan sendu. Max pun segera merampas bibirnya. Menarik wajah istrinya dengan sebelah tangan guna memperdalam ciumannya. Arumi yang hampir terbuai, kembali tersadar. Ia ingin segera melepas tautan mereka. Ingat akan masakannya yang belum selesai. Akan tetapi, permainan Alex yang semakin hangat, telah berhasil kembali mengosongkan pikirannya. Pria itu, selalu bisa membuatnya melayang. Hingga suatu aroma membangunkan keduanya, menyadarkan mereka pada keadaan sekitar. Sayang, kok kayak bau benda terbakar. Max mengerutkan dahinya sembari mengendus. Sementara Arumi membelalakan matanya menatap ujung pakaian telah mengepulkan asap. Api, pekiknya, seraya berlari ke kamar mandi. Lihatlah, akibat Mas mengganggu Arumi. Protesnya, sedih juga melihat salah satu daster peninggalan ibunya terbakar begitu. Kenapa menyalahkanku? Sanggah Max tak terima. Tentu saja Mas salah. Mas terus mencumbu Arumi yang sedang memasak. Aku bukan mengganggumu, tapi memberimu semangat, dalih Max. Dengan sigap membantu Arumi membuka pakaiannya. Untung saja hanya terbakar sedikit. Ih, bisa-bisanya bilang gitu. Arumi kembali mengerucutkan bibirnya, kesal sekali melihat muka tanpa dosa suaminya itu. Ya, kan aku tidak salah. Kamu juga sangat menikmatinya. Juga membalas, kan, enak saja, semua ini salah, Mas. Pokoknya salah, Mas. Arumi bersikeras tetap menyalahkan suaminya. Berani melotot padaku ya. Max kembali mendekati Arumi yang tengah membulatkan mata padanya. Sudah, sana. Arumi mau ganti baju. Coba saja, aku tidak akan melepaskanmu. Max malah memajukan wajahnya. Meskipun Arumi melengos ke sana kemari. Sana? Meronta seperti apapun, ketika bibir sensual Max sukses menempel pada kulit lehernya. Arumi pun merengket tak berdaya. Seketika tenaganya lemas, bahkan kakinya saja seakan tidak menapak di lantai. Saat ciuman Max menjelajah kemana-mana, Arumi hanya bisa berpegangan erat pada raga kekar itu, dengan mengalungkan kedua tangannya di leher Max. Mas, bule ayamku, aduh, bersambung. 67. Arumi benar-benar melarang suaminya keluar rumah lagi malam ini. Rencananya Max akan mengendap keluar malam hari untuk ikut takbiran di surau. Dia tertarik dengan tradisi menyambut hari kemenangan di mana para warga desa menabuh beduk dan juga keliling kampung dengan arak-arakan. Akan tetapi, keinginan Arumi adalah perintah baginya.
Semalaman, dataran bumi yang kering selama bulan Ramadan telah diguyur hujan dengan intensitas sedang serta kecepatan angin yang lumayan kencang. Dedaunan kering yang masih menempel pada ranting, telah tersapu dan terhempas hingga ke jalan. Menyisakan dingin yang menggelitik hingga menembus tulang rusuk. Sementara fajar masih bergelung di balik awan kelabu. Sang mentari seakan bermalas-malasan untuk menampakkan pesonanya. Seperti dua sosok manusia yang saling berpelukan di balik selimut tebal. Mereka enggan terpisah, karena hawa dingin yang menyusup hingga ke balik epidermis kulitmu. Ya, pada akhirnya Max memilih untuk menikmati kebersamaannya dengan sang istri dan melupakan keinginannya untuk bergadang malam tadi. Sesekali, raga yang berada di dalam dekapan lengan kekar itu menggeliat. Membuat sang pemilik dada bidang dengan sedikit bulu itu merenggangkan pelukannya. Bukan apa, Max waspada agar spare partnya tidak tersenggol. Sebuah lenguhan lirih terdengar, mengalun dari bibir merah delima milik Arumi. Ses, diam dong, Rum, atau kamu akan menyenggolnya, bisik Max. Arumi mau pipis. Lepas dulu, rengek Arumi, yang mana posisinya tengah dipeluk dari belakang oleh pria kekar itu. Sehingga bempernya yang lumayan berisi, hampir saja menyenggol spare part Max yang masih dalam masa penyembuhan itu. Lepas Mas, Arum sudah tidak tahan lagi. Kalau mengompol bagaimana? Rengeknya lagi, berharap segera lepas dari jeratan yang akan membuatnya kembali merinding disco. Walau berat hati, Max pun melepaskan juga guling hidupnya itu. Dengan mata yang setengah terpejam, pria itu mengawasi setiap pergerakan dari istrinya. Melepasmu sebentar saja seakan begitu berat untukku. Aku belum pernah memiliki perasaan yang sedalam dan sekuat ini pada seorang wanita. Bahkan, terhadap manusia sekalipun. Nyatanya, kau telah membuat hidupku lebih berwarna dan bernyawa. Kau telah mengembalikan sisi manusiaku yang selama ini hampir sempurna menjadi iblis. Kau begitu sempurna Rum, entah sampai kapan aku akan terus memujamu. Bersamamu selamanya, itulah yang kuinginkan saat ini. Nampaknya aku sudah benar-benar jatuh cinta padamu, batin Max seorang diri sambil duduk di pinggiran tempat tidur. Kepalanya menoleh untuk melihat jam yang menempel di dinding. Pukul 3 dini hari, tapi suara takbir masih menggema. Luar biasanya umat Islam ini ya, gumam Max dengan senyum di wajahnya. Perlahan bibirnya ikut bergerak melafazkan takbir. Pria berwajah tegas ini mengulum senyum pada saat mengingat isi hatinya yang begitu puitis. Sampai kapan ia hanya bisa bicara dalam hati saja, tanpa mengungkapkannya. Yah, dirinya terlalu pengecut untuk menunjukkan tingkat kebucinannya pada sang istri. Lagi pula, sejak kapan mafia kejam sepertinya bisa takluk dan selema ini hanya karena satu wanita. Sampai sekian menit, Max tak nampak melihat sang istri keluar dari kamar mandi. Pria itu memutuskan untuk menghampiri istrinya. Tok tok tok, Max mengetuk pintu toilet berkali-kali. Tetapi, belum ada juga sahutan dari Arumi, istrinya. Klek-klek, kenop pintu pun ia putar, yang ternyata dikunci dari dalam. Membuatnya gemas ingin sekali menendang pintu itu. Aku akan membuang kuncinya, apa-apaan dia. Masa kamar mandi dikunci segala. Geram Max yang kesal karena Arumi tak juga membuka pintunya. Rum, kamu sedang apa sih? Kenapa lama sekali? Teriaknya sekali lagi. Ku hitung sampai 5, atau ku dobrak pintunya. Ancam Max tak sabaran. 1, 2, 3. Ceklek. Kenapa? Mas juga kebelet ya? Tanya Arumi dengan wajah polosnya yang lembab karena habis mandi. Jadi, kamu sedang mandi. Kenapa tidak menyahut ketika ku panggil? Protes Max gemas, seraya mengacak rambut di ujung kepala istrinya itu. Ia benar-benar tidak bisa marah sungguhan pada saat melihat wajah polos tanpa make up ini. Ih, Arum kan sudah wudu, Mas.
Lagi pula Arum tidak mendengar kalau tadi dipanggil. Arumi merajuk dengan bibir yang mengerucut. Ngeles aja, padahal kamu sengaja kan? Seneng bikin aku spot jantung. Sergah Max, tak terima begitu saja dengan alasan istrinya. SSSTT, Arumi menempelkan telunjuknya ke bibir Max. Bermaksud membungkam mulut pria yang semakin hari semakin bawel saja. Kamu yang aneh, setiap aku ke kamar mandi selalu dibikin rusuh. Padahal, ini di dalam rumah. Memangnya apa yang akan terjadi? Omel Arumi, tak terima dengan kewaspadaan yang terlalu berlebihan menurutnya. Aku tidak akan begini, kalau kamu mengajakku tadi. Max malah jadi merajuk seraya menarik raga Arumi agar mendekat padanya. Ish, Mas, Arum udah mandi ya? Arumi memukul pelan lengan kekar yang membelit tubuhnya itu. Menjauhkan wajahnya dari dada bidang yang hangat dan sangat pelukabel. Meskipun belum mandi, Max tetap wangi. Arumi hanya berpura-pura saja meronta, seakan menolak. Padahal hatinya selalu saja jedak-jeduk bagai filter yang lagi viral. Aku suka mencium aroma tubuhmu, apalagi kalau sudah wangi seperti ini. Max terus menciumi aroma harum yang menguar dari tubuh istrinya itu, mulai dari rambut, belakang telinga hingga ceruk leher. Membuat sang empunya menggeliat kegelian. Mas, Arumi mau sholat tahajud, setelah itu menghangatkan menu lebaran. Kamu mandi sana. Arumi berusaha menahan gerakan bibir Max yang ingin mengeksplor lehernya. Bisa-bisa dia mandi hadas lagi karena terpancing syahwatnya. Enak saja mau pergi dariku. Aku sudah menangkapmu, maka tidak akan aku lepaskan begitu saja. Max bersikeras seraya mendekap semakin kencang. Satu-satunya jalan, Arumi mengeluarkan jurus ratu kepitingnya. Kit, iya. Ampun, Max langsung masuk kamar mandi sambil misu-misu. Sambil menunggu Max selesai mandi, Arumi memutuskan untuk menghangatkan gulai ayam kampung. Kemudian memotong-motong buras. Bibirnya terus mengulas senyum. Cuaca di luar masih gerimis dan mendung. Tiba-tiba, suara bariton itu muncul di belakangnya. Max yang telah rapi sehabis mandi, hanya mengenakan kain sarung. Bisa kalian bayangkan, bagaimana otot pada setiap bagian tubuhnya itu nampak mencuat keluar. Allahu Akbar, Mas Pornoi. Setelah memekik, Arumi langsung membekap mulutnya. Lalu ia mendelik, ketika sosok pria yang hampir sempurna itu tengah menertawakannya. Apa sih? Kan pakai sarung. Kemarin-kemarin juga udah lihat. Max yang tahu-tahu sudah berada di samping Arumi, mencolek gemas dagu lancip milik istrinya itu. Ya Allah, Mas, kamu bukannya sudah wudhu? Kenapa colek-colek Arumi segala? Arumi gemas sekali, sampai kedua mata indahnya itu mendelik dengan begitu menggemaskan. Kebiasaan, Max mengusap wajah Arumi dengan telapak tangan besarnya. Sama suami, beraninya mendelik gitu. Kali ini, Max menarik batang hidung istrinya. Au, sakit. Arumi spontan memukul lengan Max agar pria itu melepaskan hidungnya. Mana ada sih, aku nyakitin kamu. Justru aku tidak akan segan untuk membunuh dan menghabisi siapapun yang berniat menyakiti kamu. Meski hanya seujung kuku sekalipun, ucap Max dengan tatapan penuh arti. Kamu tidak boleh mengotori tanganmu ini lagi dengan darah manusia. Atau, Arum tidak akan pernah mau lagi disentuh olehmu, Mas. Arumi mengecam Max dengan mata berkaca-kaca. Iya, aku janji. Tapi, aku tidak akan bisa melihat kamu disakiti, Rum. Max menatap istrinya dalam dengan kedua tangan yang membingkai wajah Arumi. Ambil wudhu lagi, yuk. Kita sholat berjamaah, ajak Arumi, menepis haru yang sempat menerpa hatinya. Rum, apa aku bisa meminta pada Allah, agar keberadaan kita tetap disembunyikan? Walaupun, aku merasa bersalah pada anggotaku yang lainnya. Apakah aku terdengar sebagai pemimpin yang egois? Max tiba-tiba merasakan tekanan tak biasa pada dadanya. Sesak, bersambung,
68. Arumi berhasil menenangkan Max dengan kata-katanya yang meneduhkan seperti biasa. Kemudian mengajak suaminya itu sholat tahajud dan berdoa. Zikir serta takbir memenuhi kamar di rumah sederhana itu. Max dengan khusyuk mendengarkan istrinya mengaji, seraya menunggu waktu subuh. Otaknya yang cukup jenius cepat menangkap apa yang didengar telinganya itu. Max memang cepat tangkap dari apa yang ia pelajari. Bahkan gerakan sholat serta bacaan telah ia hafal dengan sempurna. Setelah subuh, sebelum berangkat ke lapangan untuk sholat Id, Arumi menyiapkan sarapan dahulu untuk suaminya. Walaupun sempat menolak, akhirnya Max makan juga setelah mengetahui betapa lezat masakan istrinya itu. "Jadi ini, yang kemarin kamu rebus lama sekali. Apa namanya?" tanya Max penasaran sambil mengunyah gulai ayam kampung yang empuk. "Namanya buras, Mas." Arumi mendapatkan resepnya dari almarhumah ibu, jawab Arumi. Max mengangguk kemudian dia teringat akan doa setelah sholat yang selalu dilakukan oleh istrinya itu. "Ran, kenapa kalau setiap habis sholat, kamu selalu menyebut nama kedua orang tuamu?" Max bertanya dengan mimik wajah sangat serius. Karena selama ini dirinya sama sekali belum pernah berdoa untuk orang tuanya. "Itu namanya istighfar dan tahlil, Mas. Doa kepada ahli kubur, teruntuk keluarga yang telah meninggalkan kita lebih dulu." "Untuk apa? Maksudku, kenapa kita harus mendoakan mereka yang telah mati?" "Meninggal, Mas. Mati itu bahasa yang terlalu kasar untuk manusia. Mati hanya diperuntukkan pada hewan dan tumbuhan." Arumi nampaknya mulai menyiapkan kesabaran, karena Max pasti akan terus bertanya. "Kenapa begitu? Benar kan?" Max semakin penasaran. Karena hewan dan manusia akan kembali pada tanah dan menyatu dengannya. Sedangkan manusia hanya meninggalkan dunia, dalam artian jasad dipendam tanah akan tetapi ruhnya di alam barzah. Sejatinya, kita akan kembali pada Allah. Karena itu di sebuah meninggal atau berpulang ke rahmatullah, jelas Arumi, yang lantas diangguki oleh Max. Entah, pria itu sebenarnya paham atau tidak. Karena setelahnya, Max kembali menatap istrinya dengan lekat. Dia teringat sesuatu. Apa itu alam barzah? Alam kematian, Mas. Alam di mana ruh manusia dikumpulkan. Alam di mana tempat kita menanti dibangkitkan kembali nanti setelah kiamat. Arumi kali ini meletakkan alat makannya. Kenapa banyak sekali yang membingungkan? Jadi, meninggal itu bukan akhir dari segalanya. Dalam artian kehidupan manusia itu sendiri. Cecar Max lagi, dengan kedua alis yang saling bertautan. Max sedikit percaya dengan gaib karena dirinya pernah mengalami hal tersebut ketika diambang kematian beberapa waktu lalu. Max yakin, jika sosok yang hampir membawanya itu adalah makhluk gaib yang disebut malaikat. Memang, Mas, karena ilmu Islam itu harus dipelajari pelan-pelan. Mas, tidak bisa terburu-buru. Mas, juga butuh guru dan majelis taklim untuk memperkaya pengetahuan kamu. Intinya, perjalanan kita sebagai manusia itu masih panjang. Dan kematian bukanlah akhir dari segalanya, yang mana bukan tujuan terakhir dari perjalanan kita. Kehidupan di dunia hanyalah sesaat. Kita layaknya sedang singgah untuk mengumpulkan bekal. Bekal, Max dengan polos langsung menatap piringnya yang sudah kosong. Sungguh, penjelasan Arumi ini butuh ia cerna dengan sangat lambat. "Iya, Mas, bekal. Kita kalau mau bepergian saja pasti akan memikirkan bekal makanan dan camilan. Juga minuman agar tidak haus dan kelaparan bukan? Begitupun dengan perjalanan panjang kita nanti di alam akhirat setelah dibangkitkan dari kematian. Kita juga memerlukan bekal yang banyak, Mas. Agar selamat sampai di tujuan." Tutur Arumi seraya menatap dalam mata suaminya. "Apa bekal kita?" Max dengan kecerdasannya akan bertanya terus hingga ia puas dengan jawaban yang didapat. "Tentu saja amal ibadah kita, Mas.
Nilai kebaikan yang kita lakukan karena Allah dan di bawah ketaatan atas perintahnya, itulah yang menjadi bekal kita agar selamat hingga ke tujuan akhir. Yaitu, alam yang baka, alam keabadian. Maksudmu, alam yang disebut surga dan neraka. Arumi mengangguk dengan kepala tertunduk. Lama-lama, bahunya terlihat bergetar. Arumi kemudian menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Max panik. Dia langsung mendekati istrinya. Arumi, kenapa denganmu? Apa aku ada salah bicara? Cecar Max, panik. Apa yang dia lakukan justru semakin mengencangkan suara tangis Arumi. Rum, katakan padaku apa yang salah. Aku minta maaf. Aku sama sekali tidak bermaksud membuatmu begini. Arumi, Max hampir putus asa karena merasakan tubuh istrinya itu mendadak lemas dalam rangkulannya. Astagfirullahaladzim, Mas. Arumi takut. Arumi sekuat tenaga bicara dengan suara yang bergetar. Ada apa? Kamu takut apa? Max semakin bingung saja. Arum takut, jika bekal Arum tidak cukup. Arumi juga takut, jika sewaktu-waktu Allah mengambil nyawa ini. Arum takut jika harus sendirian di dalam kubur, Mas. Kali ini Arumi memekik dengan tubuh yang bergetar hebat. Max memeluknya dengan erat. Kalimat demi kalimat yang Arumi ucapkan berputar berulang-ulang di kepalanya. Max tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menenangkan istrinya. Akan tetapi, rasa takut itu kini juga menjalar ke dalam hatinya. Wanita sebaik dan setaat dia saja sebegitu takut dengan kematian. Lalu, bagaimana denganku? Berapa banyak manusia yang telah kubuat meregang nyawa dengan kedua tangan ini? Batin Max, seraya mengangkat sebelah telapak tangannya. Tak lama, pandangannya tertutup cairan bening yang tiba-tiba menganak sungai di matanya. Kamu saja takut, Rum. Lalu, bagaimana denganku? Apa Tuhan akan menghukumku ke neraka? Max berkata dengan suara yang serak. Pria itu mati-matian menahan tangisnya. Mendengar ucapan Max, Arumi langsung menghentikan tangisnya. Wanita itu mendongak untuk menatap suaminya. Astagfirullahaladzim, Mas. Allah memiliki pengampunan yang lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari langit. Kita harus yakin bahwa Allah akan menerima taubat yang kita lakukan secara sungguh-sungguh. Arumi lantas menghapus air matanya, karena pertanyaan suaminya justru menyadarkan dirinya dari ketakutan yang ia rasakan tadi. Maksudmu, Rum, dosa-dosaku selama ini akan Allah ampuni. Aku ini pembunuh, Rum. Bahkan kedua tangan ini tidak pernah pandang bulu dalam menghabisi orang-orang yang kuanggap akan menjadi penghalang. Tak peduli, mereka lemah ataupun tidak bersalah. Bagaimana denganku, Rum? Bagaimana? Max merasakan lunglai pada tubuhnya, hingga dia kini terjatuh berlutut di bawah kaki Arumi. Arumi ikut berlutut kemudian memeluk suaminya erat. Keduanya menangis kencang bersama-sama, menumpahkan penyesalan mendalam dari lubuk hati mereka. Insya Allah, Mas, ketika kamu memutuskan masuk ke dalam agamanya, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu. Di mana kamu melakukannya karena tidak tahu? Di mana kamu melakukannya ketika masih dalam keadaan kafir? Mas tahu apa arti dari kafir? Kafir adalah orang-orang yang terhalang atau tertutup dari petunjuk Allah. Sekarang, kamu tak lagi terhalang dari petunjuk itu, Mas. Bahkan kamu dengan terlatih-tatih tengah mengikuti petunjuk itu. Seseorang kafir yang pada akhirnya beriman itu, laksana bayi baru lahir. Dia polos dan suci tanpa dosa menyertainya, ucap Arumi benar-benar jelas, hingga Max semakin menenggelamkan kepalanya dalam pelukan istrinya itu. Astagfirullahaladzim, ucap Max lirih. Arumi berkali-kali mengecup pucuk kepala suaminya, guna menenangkan pria itu. Ternyata, tangisan Max lebih hebat darinya. Keimanan telah memeluk jiwa seorang mantan ketua mafia ini. Semoga kita berdua bisa berkumpul di surganya Allah ya, Mas.
bisik Arumi yang saat ini tengah memeluk suaminya. Apa yang harus aku katakan agar doamu barusan Allah kabulkan? Amin, Mas. Oh iya, amin. Bersambung. 69. Arumi berjalan beriringan dengan Max saat berangkat ke lapangan yang agak jauh dari rumahnya. Di perjalanan bertemu dengan Naima dan kedua orang tua angkatnya, Pak Karso dan Bu Minah. Mereka saling berjabat tangan dan melempar senyum. Kemudian mengumandangkan takbir hingga sampai ke tempat tujuan. Di sanalah untuk pertama kalinya Max melihat lautan manusia yang sangat banyak. Dari berbagai kalangan dan juga usia. Karena biasanya dia kalau sholat ke surau yang mana jamaahnya hanya warga satu kampung. Sedangkan lapangan ini tempat warga dari beberapa desa yang berkumpul jadi satu. Mas, sana ikut Pak Karso. Tita Arumi pada suaminya. Melihat Max termangu dan terpaku menerbitkan senyum simpul di bibirnya. Wajar jika pria itu terpesona akan kebersamaan umat Islam. Sebentar, Pak Karso. Saya mau tanya. Ya, Nak Bule. Pak Karso menghentikan sejenak langkah kakinya. Ramai sekali. Memang, Nak. Karena kita akan melaksanakan sholat hari raya, yang mana hanya diadakan 1 tahun sekali. Karenanya semua orang keluar dari rumahnya. Untuk menyambut hari kemenangan ini. Jelas Pak Karso. Menang dari apa, Pak? Kita tidak sedang berperang bukan? Max tidak bisa memendam keingintahuan yang memenuhi hatinya. Pak Karso lebih dulu menatap lawan bicaranya ini. Kemudian meletakkan telapak tangannya di bahu Max. Begini, Nak. Selama 1 bulan ini kan kita semua, umat Islam ini habis perang, Nak. Perang melawan hawa nafsu, lapar serta dahaga. Kita juga pada akhirnya sanggup melawan rasa malas untuk melaksanakan ibadah yang mana Allah lipat gandakan pahalanya hanya di bulan Ramadan saja. Bangun dini hari untuk sahur, sholat qiyamul lail juga subuh berjamaah. Belum lagi yang tadarus hingga matahari muncul di ufuk timur. Konsisten sholat tarawih dan juga khataman. Itu bukanlah hal yang mudah. Karenanya ketika kita berhasil melakukannya selama 1 bulan penuh, di saat itulah kita merasa menang. Dan, di saat inilah setan dan para iblis itu menangis seraya memekik kesal. Max terlihat membuka rahangnya. Penjelasan dari Pak Karso mendatangkan kekaguman tersendiri baginya. Mari, nanti kita ndak ke bagian tempat. Pak Karso menyeret lengan besar Max. Mencari celah untuk menggelar sajadah mereka. Jamaah yang hadir semakin banyak. Cuaca yang cerah seakan merestui kebahagiaan seluruh umat. Setelah semalaman gerimis mengguyur bumi, Max mengikuti setiap rangkaian ibadah tersebut dengan khusyuk. Pesan dari istrinya selalu terngiang dalam kepalanya. Untungnya, Max ini memiliki daya ingat yang kuat dan cara belajar yang cepat. Sehingga, dia tidak keliru ketika harus takbir selama 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Dikala Max tengah duduk tenang mendengarkan khutbah. Di sebuah hutan, Dev yang baru bisa berdiri semalam memaksa untuk mencari jejak sang tuan. Dev, perlahan-lahan saja, sadarlah kalau kau itu baru sembuh dan bisa berjalan lagi. Teriak En khawatir. Namun sifat keras kepala dari orang kepercayaan sahabatnya itu memang tidak bisa dicegah. Dev menebas semak yang rimbun dengan senjata tajam di tangannya. Bentuknya cukup panjang namun lebih pendek dari. En mengedarkan pandangannya menyusuri setiap jejak kecil yang ia temukan. Berharap tak ada satu petunjuk yang mereka lewati tanpa sadar. Langkah kaki Dev yang begitu cepat namun tungkainya yang baru sembuh ternyata tidak mampu menyeimbangkan tubuhnya yang kekar itu. Dev terjerembab dengan keras. BRUUKKK. Astaga, Dev. En memekik dan langsung menghampiri. Sudah ku bilang jangan jalan cepat-cepat. En membangunkan tubuh Dev sambil mengomel. Kebersamaan mereka selama ini merangkai sebuah jalinan tak kasat mata yang tentu saja belum disadari oleh keduanya. Sial,
Kupikir kakiku sudah benar-benar kuat. Ternyata, aku masih lemah, An. Dev mengeluh dengan napas yang memburu. Kau itu keras kepala, Dev. Kau itu memang 11-12 dengan Max. Anne ikut duduk di atas tanah yang bertabur dedaunan agak basah itu. Ternyata semalam gerimis juga mengguyur hutan ini. Anak buah yang lain langsung menghampiri. Akan tetapi, Anne menaikkan tangannya pertanda mereka baik-baik saja. Anne meraih botol minum yang diserahkan oleh anak buah dari orang yang telah menyelamatkannya dan Dev. Minumlah, Dev. Sudah 1 jam kita menyusuri hutan, namun tidak ada sedikit pun jejak yang kita temukan. Mungkin, ketua tidak melewati bagian hutan ini, kata Anne seraya menyerahkan botol mineral itu ke arah Dev. Tidak mungkin, jika ketua melewati bagian lain, karena di sana terdapat banyak jebakan dan juga hewan buas. Jalur itu juga mengarah ke rawa buaya bukan jalan raya. Tolak Dev akan analisa yang diungkapkan oleh Anne. Tapi kita, baru 1 jam, kan? Itu belum apa-apa, kita harus lebih teliti lagi. Dev kembali berusaha bangun setelah dirasa kakinya lebih baik dari tadi. Apa kau perlu tandu atau? Aku ini tidak lumpuh, Anne. Bentak Dev. Anne langsung memasang wajah cemberut saat mendapati penolakan kasar dari Dev. Dev yang sadar menoleh ke arahnya. Maaf, aku tidak bermaksud kasar padamu. Aku hanya ingin memastikan keberadaan ketua. Aku yakin jika dia masih hidup. Dev menatap Anne penuh sesal. Tidak seharusnya juga dirinya menanggapi perhatian dari Anne dengan cara seperti itu. Anne pun sadar bahwa Dev begitu lantaran pria itu sangat yakin dengan pemikirannya. Bahwa ketua mereka berhasil menyelamatkan dirinya. Mereka juga tidak menemukan jasad dari Arumi dan Naima. Anjing-anjing pelacak disebar, namun tak ada satupun jejak maupun petunjuknya yang mereka temukan. Entah itu serpihan baju, darah kering atau rambut. Hutan yang besar itu mengecilkan kemungkinan harapan mereka. Ditambah lagi semalam hujan dengan intensitas kecil mengguyur tanah di hutan. 2 jam berlalu, rombongan pencari telah sampai di tepi hutan. 100 meter di hadapan mereka adalah jalan perbatasan raya antar kota, di mana kendaraan yang lewat adalah kuda besi dengan ukuran besar karena harus membawa muatan yang juga besar. Mereka tidak menemukan jejak apapun. Akan tetapi, Dev tetap yakin kalau sang ketua memang melewati hutan ini. Dev tak menghentikan langkahnya yang sudah terlatih, hingga ia kembali jatuh karena tersandung sesuatu. Anne hanya meringis sambil berusaha memapah tubuh kekar Dev dibantu anak buah lainnya. Ia tak mau buka suara lagi. Percuma bagi Dev yang keras kepala. Tatapan mata Dev tertumbuk pada benda yang telah membuatnya terjatuh. Anne, ini kepala dari ikat pinggang ketua. Pekik Dev, seraya mengangkat benda dengan ukiran kepala serigala itu dengan kedua mata berbinar. Begitupun dengan Anne, senyumnya terbit seketika, seakan keduanya baru saja menemukan harta karun. Sudah kubilang, Anne, kalau ketua kita pasti selamat dan masih hidup. Sorak Dev, langsung memeluk Anne dengan erat. Tanpa sadar, Anne meneteskan air mata haru penuh harap bahwa apa yang Dev katakan itu benar. Jika dia masih hidup, aku berjanji akan berhenti mencintainya dan merelakannya untuk wanita ninja itu, Dev. Anne mengucapkan niatnya itu sambil berderai air mata. Namun Dev menyunggingkan senyumnya. Tak lama pelukan keduanya merenggang ketika sayup-sayup telinga mereka menangkap suara takbir yang bersahut-sahutan dari kejauhan. Suara apa itu, Dev? Kenapa hatiku merasakan sesuatu yang aneh? Ya, aku juga, Anne. Perasaan ini bahkan belum pernah aku rasakan sebelumnya, timpal Dev yang juga tengah memasang telinganya. Bersambung. 70. Max mengulurkan tangannya pada wajah yang sedang menunduk di depannya. Sepulang dari lapangan, tiba-tiba sang istri bersimpuh di kakinya. Seketika,
Arumi pun tersentak dan langsung mendongak, tatkala kehangatan menjalar di salah satu pipinya. Kenapa terus meminta maaf? Arumi tak pernah melakukan kesalahan apapun. Kamu adalah wanita yang sempurna, istri yang solihah dan menyenangkan. Walaupun kita berdua belum bisa melakukan ritual pasutri yang seutuhnya, Arumi begitu sabar dan penuh kasih. Hingga aku tak lagi membutuhkan apapun di dunia ini selain kebersamaan denganmu selamanya. Tak ada yang perlu dimaafkan darimu, istriku, tutur Max, dengan perasaan yang meletup-letup di dadanya. Ah, istrinya ini memang pandai membuatnya kelabakan. Arumi dengan kedua matanya yang berkaca-kaca memandang Max penuh arti. Bibirnya mengulas senyum yang begitu mempesona bagi pria di hadapannya, hingga Max tak tahan untuk tidak mengecupnya. Tak ada alasan bagiku untuk tidak ridho kepada istri sepertimu, Arumi, kata Max lagi yang sukses membuat kedua pipi istrinya kembali merona. Alhamdulillah, syukron kasiron, ya Jauzi, ucap Arumi, hingga menciptakan kerutan di dahi suaminya. Apa artinya? Sudah pasti Max akan bertanya demi menghempas rasa herannya. Terima kasih banyak, suamiku, jawab Arumi, dengan semburat malu yang kembali hadir mewarnai wajahnya. Lalu aku harus jawab apa? Afwan, ya Jauzati. Artinya, sama-sama istriku, jawab Arumi lagi. Ia sontak menutup bibirnya dengan telapak tangan demi menutupi senyumnya. Arumi jadi merasa lucu sendiri. Baiklah, Afwan ya Jauzati, ucap Max lembut dengan tatapannya yang hangat. Mereka berdua akhirnya tertawa bersama. Kemudian Max menarik tubuh istrinya yang bersimpuh ke atas pangkuannya, hingga Arumi membulatkan kedua matanya lantaran kaget. Mas, nanti itu kamu. Tak apa, kok, duduk saja, kata Max. Tadi pagi dia sudah meyakini bahwa spare partnya telah sembuh. Akhirnya Arumi menurut setelah suaminya itu berhasil meyakinkan bahwa keadaannya benar-benar baik. Arumi mengalungkan kedua tangannya di leher kekar Max dan mereka pun saling berpandangan. Kenapa Arumi senyumnya semanis itu? Membuatku gemas saja. Entah bagaimana kalau orang lain tahu secantik apa wajah istriku ini. Aku takut ya Allah. Aku takut kehilangan dia. Max hanya bisa membatin. Jari jemarinya mengusap lembut pipi dan rahang lancip istrinya. Ternyata bisikan halus itu lebih kuat dari kata hatinya. Karena itu, Max pun mengabaikan peringatan yang sempat memberi perintah di otaknya. Max melanggar ucapannya sendiri. Berawal dari mengelus pipi membuat ia menginginkan lebih. Belum lagi, wajah jelita di hadapannya ini sudah sah menjadi miliknya. Baru menyentuh sedikit saja debaran jantungnya mulai menabuh gendang hingga dentumannya bertalu-talu seperti tadi. Dua pasang pupil mata itu saling mengunci, Max seperti tenggelam dalam pesona keindahan sinar iris yang berwarna kecoklatan milik istrinya. Sejak pertama bertemu sebenarnya mata indah itu telah menghipnotisnya. Cahaya mata di hadapannya ini seakan menariknya untuk mendekat dan masuk ke dalamnya. Sedangkan Arumi ternyata juga telah terhanyut oleh setiap sentuhan lembut jemari suami tampannya ini. Di mana, jemari Max tengah menari pada wajahnya. Sentuhan itu sedikit demi sedikit beralih pada bibir merah delima miliknya. Entah sejak kapan, jarak dari wajah keduanya pun semakin terkikis, membuat mereka semakin dekat dan dekat. Bahkan, hembusan napas hangat dari Max seakan menyapu ke depan wajah tanpa make up Arumi. Namun, justru kecantikan itu menguar lantaran kealamiannya. Hingga sepersekian detik kemudian, kedua bibir mereka sama-sama bertemu. Basah, hangat dan manis. Keduanya bagaikan dibuat mabuk dan lupa. Saling menikmati pertautan yang baru pertama kali mereka lakukan dengan penuh perasaan. Max terus menyesap dan menikmati sensasi nikmat yang berbeda karena sang istri bisa menimpalinya kini. Keduanya saling berbalas, pagutan, sesapan, juga gigitan kecil nan manja.
Tak ada yang pengalaman dalam hal ini dari keduanya. Namun, naluri menuntun untuk saling memberikan yang terbaik. Max berinisiatif untuk menjulurkan lidahnya, menyusup lebih jauh lagi. Merasakan manis lebih dalam lagi. Mengabsen apapun yang bertengger dengan rapi sana. Ia dapat merasakan manisnya ceri yang berasal dari mulut istrinya. Kedua mata Arumi pun membola ketika Max menyusupkan tangannya ke bawah gamis. Mas, Arumi sontak melepaskan dirinya sebelum mereka melakukan hal yang lebih jauh lagi. Akan tetapi, Arumi yang hendak turun dari pangkuan suaminya kembali ditarik oleh Max. Kap, lagi, dan bikin kaget. Kecupan singkat, mendarat di sebelah pipi kemerahan milik Arumi. Tapi, sebelum ia protes, Max lebih dulu meraup bibirnya. Arumi tersenyum, seraya menyentuh pipinya yang hangat. Ada desiran aneh yang menjalar pada tubuhnya. Perasaan serta sensasi asing yang baru ia rasakan saat ini. Akan tetapi, Arumi berusaha untuk mengontrolnya. Karena, ia belum yakin jika suaminya benar-benar siap. Hai, kenapa melamun? Wudhu sana, kita sholat duha dulu baru ke rumah Pak Yai. Begitu kan rencananya, kata Max yang lantas menyadarkan Arumi. Arumi, menurut dan langsung bergegas ke kamar mandi. Ia pikir suaminya akan mengajaknya. Kenapa otaknya jadi kesana terus? Arumi sudah duduk di pinggir tempat tidur menunggu suaminya selesai berwudu. Dengan jahil, Max mencipratkan air bekas wudu ke wajah Arumi sambil terkekeh. Arumi bukannya kesal tapi malah terpukau. Karena wajah tampan yang basah itu, disertai air yang menetes dari poni. Membuat aura ketampanan suami gantengnya itu naik hingga level tertinggi. Hot jeletot mungkin, kalau disamakan dengan bon cabe. Udah, terpesonanya pending saja untuk nanti. Sekarang kita sholat dulu, oke? Titah Max, sambil meniup pelan wajah cantik jelita yang terpaku menatapnya. Tentu saja kedua bulu lentik di kelopak mata, Arumi langsung bergerak-gerak lucu. Masya Allah, gemesin banget sih. Max menggelengkan kepalanya sambil mengusap dada, sedangkan Arumi tertawa pelan. Selesai sholat, Max yang sudah tak sabar mengangkat tubuh istrinya itu kemudian merebahkannya di atas tempat tidur. Max membuka khimar yang menutupi rambut indah istrinya itu. Arumi memang tidak memakai mukena karena gamisnya saja sudah longgar dan panjang. Max menatap Arumi dengan pandangan yang sudah berkabut. Arumi menahan dada suaminya itu dengan kedua tangan, pada saat Max hendak kembali memajukan wajahnya. Katanya mau ke rumah, Pak Yai. Arumi berusaha menahan apa yang ingin diledakkan suaminya. Bagaimanapun Max baru saja sembuh menurutnya. Arumi yang memang merindukan momen itu malah jadi panas dingin sendiri sekarang. Tapi kita masih memiliki banyak waktu bersama, Mas. Lagi pula, memangnya kamu yakin sudah mampu melakukannya? Tanya Arumi penasaran juga. Kalau tidak dicoba, mana tahu. Pastinya saat ini dia sudah menegan sempurna dan aku tidak lagi merasakan nyeri seperti sebelumnya. Dengan begitu, dia sudah siap belah duren kan? Kata Max mengikuti ucapan Pak Mantri dan Pak Yai. Meskipun dia tak tahu apa artinya itu. Memangnya, Mas pernah lihat duren? Tanya Arumi ambil menahan tawanya. Max menggeleng sehingga Arumi tak tahan lagi untuk tidak tergelak. Tubuh Arumi bergetar karena tertawa. Max yang berada di atasnya pun mengernyit bingung. Memangnya apa yang lucu? Karena gemas, Max pun melucuti semua kain yang menutupi tubuh Arumi. Mas, Arumi memekik kaget ketika merasakan sesuatu yang tegang dan panjang mengenai pahanya. Coba ya, please, bersambung. 71. Mau tak mau, Arumi mengangguk pasrah. Cukup lama suaminya menahan ini semua. Hasrat dan keinginan yang merupakan haknya. Karena Max sudah yakin, maka Arumi tak memiliki alasan syar'i untuk menolaknya. Walaupun,
Hatinya dak-dikduk tak karuan. Hingga Arumi melafazkan zikir dalam hati demi menenangkan debaran dalam dadanya. Kening, hidung, kedua pipi dan bibir tak luput dari kecupan basah nan hangat malam ini. Kedua warna mata yang sama-sama indah, Arumi kecoklatan sedangkan Max sebiru lautan. Keduanya saling lekat memandang. Hembusan napas hangat mereka saling bertabrakan dalam balutan desir asmara yang terpendam. Arumi tahu bahwa suaminya kini telah berselimut kabut gairah. Deru napasnya yang memburu telah menyapu hangat ke wajahnya. Jagunnya yang seksi terlihat turun naik menahan gelora yang memaksa untuk dikeluarkan. Ya Allah, Arum mengerti apa yang harusnya terjadi malam ini. Aku pun paham apa kewajibanku sebagai seorang istri serta hak suamiku. Hanya saja, selama mempelajarinya lewat teori sepertinya ini semua akan mudah. Tapi ternyata, keadaan di lapangan sungguh sangat mengancam keselamatan pada jantungku. Karena dia selalu berdetak lebih cepat ketika dia menyentuhku. Kenapa tidak ada penjelasan seperti itu di dalam buku? Arumi hanya bisa bicara seperti itu lewat kalbunya. Mata sebiru samudera yang menatapnya dalam itu, seakan menghipnotisnya. Hingga, lidahnya tak lagi mampu mengeluarkan satu kata pun. Konyolnya lagi, suara indah nan seksi Lauang justru mengalun keluar dari bibirnya, mencipta desah serta lemuhan. Ia merasa payah karena semua terlepas begitu tanpa mampu dikontrolnya. Ketika sang suami kini mulai menguasai tubuh bagian atasnya. "Mas, sudah baca doakan?" tanya Arumi parau. Ia mendorong wajah pria itu dari ceruk lehernya. Satu tanda merah tak permanen berhasil Max cetak di sana. "Tentu saja sudah, sayang," jawab Max serak. "Blues." Mendengar panggilan mesra yang Max bisikkan pada daun telinganya membuat warna merona di kedua pipi itu semakin menjadi. "Sayang, dia manis sekali. Jangan cuma panggil, Mas lagi pada suamimu ini," pinta Max dengan suara seperti orang yang meracau. Lalu, Arum harus panggil apa? Jawabnya dengan desah yang semakin membuat Max gerah. Lagi-lagi Arumi mengerang kecil pada saat Max berhasil melucuti seluruh kain yang menempel pada tubuhnya. Hingga, terpampanglah nyata keindahan dunia yang selama ini ia tutupi seluruhnya. Max meminta izin pada Arumi untuk memandanginya sampai puas. Bahkan ia tak melewatkan 1 senti pun dari lekuk yang begitu indah. Hingga, beberapa kali ia mengucap puja dan puji pada Tuhannya, yang mana telah begitu luar biasa hebat sehingga mampu mencipta wanita yang begitu sempurna di matanya. Sensasi dan gelenyar aneh yang baru pertama kali ia rasakan membuat intinya berdenyut di bawah sana. Begitupun dengan Arumi, apalagi ketika jemari suaminya mulai mengelus lembut setiap inci tubuhnya. Max ingin melakukannya dengan perlahan dan penuh penghayatan. Menikmati apa yang telah tersuguhkan secara halalan toiban. "Mas," terdengar. Arumi kesulitan mengatur napasnya. Ia merasa jika oksigen di sekitarnya menipis, namun di beberapa titik tubuhnya ia merasakan sensasi menggelitik dan panas. Sementara, suaminya tengah asik bermain dengan apapun yang terpampang jelas. Semua itu kini telah halal untuknya. Ia menikmati itu semua dengan puas bak bayi yang kehausan. Menarik sisa kain yang menutupi bagian paling indah istri cantik jelita yang kini berada di bawah kendalinya itu. Kemudian, Arumi menitahkan agar Max menebar kain selimut untuk menutupi raga polos mereka berdua. "Ayo sayang, panggil aku dengan mesra." "Iya, panggil sayang juga bagus." Max berbicara sambil sesekali melepas dan kembali menghisap. Membuat Arumi kesusahan untuk menjawab permintaannya. Raga indah itu meliuk ke sana dan kemari. Terkadang melenting ke atas merespon setiap hal yang suaminya lakukan. Arumi merasakan setiap sentuhan sang suami di tubuhnya seakan menyengat dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Aksinya itu tentu saja membuat gairah pria yang telah halal untuknya ini semakin memuncak dalam geloranya.
Max semakin liar memainkan setiap sisi sensitif di tubuh putih nan mulus itu. Bibir dan jemarinya bergerak seirama erangan dan desah merdu dari Arumi. Suara indah yang mengalun dari bibir manis yang mereka itu semakin membuat paku bumi mendesak hendak melesak keluar dari sarangnya. Keinginan dari gelora lelakinya telah mendorongnya untuk melepaskan kain segitiga bermuda yang menjadi sarung dari spare partnya. Nyatalah kini sesuatu yang gagah dan terjaga. Puska yang hanya diperuntukkan bagi pasangan yang sudah sah di mata Tuhannya. Hingga Arumi spontan menutupi area pribadinya yang tengah ditatap lamat-lamat oleh imam dunia akhiratnya itu. Kenapa? Biarkan dia terbuka. Max menyingkirkan tangan Arumi pelan. Buka sayang, tak perlu malu. Max kembali mendekatkan wajahnya untuk menghirup aromanya seraya memberi beberapa stimulasi di sana. Masya Allah, Max berucap lirih menatap tubuh tanpa sehelai kain itu dari atas hingga bawah. Mensyukuri nikmat Tuhan atas rejeki yang dilimpahkan untuknya. Hentikan, Mas. Kenapa, sayang? Kamu tidak suka? Max langsung menghentikan kegiatannya dan beralih menatap wajah sang istri. Ia heran. Arumi takut, Mas. Takut apa? Kenapa? Cicar Max. Itunya besar. Aku janji, akan melakukannya hati-hati. Aku tidak akan memaksamu, sayang. Jika sakit dan tak tahan, teriak saja, kata Max. Oh iya, aku bolehkan melakukan ini. Maksudnya tak ada hukum Islam yang melarang seorang suami menikmati milik istrinya. Max bertanya pada Arumi dengan napas naik turun. Boleh, Mas, asalkan tidak menelan mani dan masinya. Karena yang diharamkan adalah bagian itu, sayang. Tapi jika hanya mencium dan menyesap itu boleh. Karena seorang suami itu memiliki kewajiban untuk menyenangkan istrinya dengan membangkitkan geloranya terlebih dahulu. Arumi menjelaskan dengan lembut sambil merapikan anak rambut yang menutupi kening Max. Max mengangguk mendengar penjelasan dari Arumi. Membuat lelaki tampan itu kembali melanjutkan aksinya yang sempat tertunda barusan. Hingga semua berakhir ketika sang pemilik mahkota mengerang penuh nikmat karena ia telah mencapai pada titik geloranya lebih dahulu. Max tersenyum, karena aksinya telah berhasil membawa Arumi melayang. Ia pun membiarkan sang istri istirahat sebentar. Meskipun gairahnya sudah ada di ujung tanduk. Lakukanlah, ya Zauji, sayangku. Arumi yang baru saja terpuaskan memberanikan diri untuk mengecup bibir sensual pria di atas tubuhnya ini. Afwan, ya Zaujati. Max tersenyum bahagia mendengar panggilan untuknya. Ia pun segera membalas serangan dari Arumi dengan penuh gairah. Jemarinya perlahan turun menyusuri perut rata itu, melewati pusar hingga menuju ke lembah basah. Menjelajahi bagian istimewa yang memang hanya diperuntukkan bagi dirinya. Ah, betapa beruntungnya Max sebagai pria. Alunan suara yang indah serta desah nikmat dari keduanya yang bersahut-sahutan, memenuhi ruang kamar itu. Max, yang telah melepas penutup pada area pribadinya, menampakkan pusakanya berdiri dengan sombong. Arumi yang kembali melihatnya langsung menahan napasnya seketika. Ia mengucapkan zikir sambil memejamkan kedua matanya. Membayangkan benda seperti itu sebentar lagi akan mengoyak bagian istimewa di tubuhnya. Max yang melihat kekhawatiran itu, kembali melabuhkan kecupan demi kecupan yang akan kembali membuai istri kecilnya itu. Ia juga membisikkan kalimat demi kalimat yang akan membuat Arumi rileks dan tenang. Sehingga, rasa sakit yang timbul nanti dapat dinetralisir agar tidak terlalu terasa. Tahan ya, sayang. Apanya yang ditahan, Max? Gold gak ya kira-kira? Bersambung. 72. Max memutuskan membungkam bibir ranum itu ketika Arumi hampir memekik. Bagaimana lagi? Arumi tak tahan ketika sensasi perih itu terasa nyata di area pribadinya. Di mana pada saat ini selaput mahkotanya telah koyak oleh pusaka keramat yang melesak paksa di bawah sana. Max mendiamkan spare partnya itu.
Dirasa semua aman dan terkendali barulah dikembali bergerak. Dia benar-benar sembuh. Alhamdulillah, batin Max senang. Butiran kristal bening telah menggenang di ujung matanya indahnya. Sekuat tenaga ia menahan sakit pada intinya, mencoba menikmati dan menerima hentakan demi hentakan yang membuat perih dan ngilu terasa secara bersamaan. Ya Allah, kenapa di dalam buku fikih tidak dijelaskan kalau rasanya akan seperti ini? Arumi menjerit dalam hatinya. Padahal, Max sudah melakukannya dengan sangat perlahan. Mungkin, karena pusakanya memiliki ukuran yang cukup perkasa, sehingga Arumi penuh perjuangan untuk beradaptasi dengannya. Arumi, terdengar mengucap istighfar lirih. Rum, kamu harus kuat. Ini baru dimasukkan pusaka keramat, bagaimana nanti kalau suatu saat kau harus mengeluarkan kepala Max Junior? Arumi menyemangati dirinya sendiri. Ia harus ikhlas karena ini bagian dari pengabdiannya pada suami. Sayang, mereka berdua telah sampai pada ujung kenikmatan secara bersamaan. Alhamdulillah, lirih Arumi, setelah sang suami memisahkan diri dari atas tubuhnya. Astagfirullah, tulangku, rasanya seperti remuk semua, batin Arumi lagi. Badannya benar-benar lemas tak bisa digerakkan. Terima kasih, ya sayang, Jauzati. Kap, setelah mengecup seluruh permukaan wajah istrinya yang basah oleh keringat, Max langsung menutupi raga polos itu dengan selimut. Kemudian ia turun dan mengambil lap basah untuk membersihkan sisa percintaan mereka pada tubuh istrinya. Meskipun Arumi sempat menolak karena malu, akan tetapi Max terus bersikeras. Arumi pun pasrah. Dia memilih memejamkan matanya. Entah bagaimana bentuknya setelah dia menjebolnya. Apakah sobek atau, Arumi menutup wajahnya dengan selimut sambil bergumam dalam hati. Max membersihkan bagian inti Arumi dengan waslap dan air hangat. Lalu, mengompresnya sebentar karena agak bengkak akibat ulahnya yang tidak bisa mengontrol diri. Kasihan istriku, darahnya banyak juga. Aku janji akan menahan diri setelah ini sebelum kamu pulih. Max tersenyum ketika dilihatnya Arumi tertidur. Max masuk kamar mandi, berniat membersihkan diri dari sisa penyatuan barusan. Dia tahu Arumi tak berdaya karena ulahnya. Karenanya, dia memaklumi saja jika Arumi tertidur pulas setelah pertempuran mereka. Max kembali ke atas tempat tidur. Kemudian ikut berbaring di sebelahnya. Menarik tubuh hangat itu ke dalam pelukannya. Maaf, telah membuatmu kesakitan dan lelah, semoga engkau menjadi istri yang solihah yang menghuni surganya Allah. Aku telah memilikimu seutuhnya, sayang. Aku berjanji akan menjagamu selamanya, ucap Max kemudian melabuhkan kecupan dalam di kening Arumi. Keduanya lupa akan rencana hari ini. Bahkan mereka tak bangun meskipun ada beberapa orang yang mengetuk pintu. Para tamu tak memaksa ketika 3 kali salam mereka tak mendapatkan sahutan. Tak ada juga yang mengintip lewat jendela. Warga di sini sedikitnya mengerti akan adab dan juga hak pemilik rumah. Arumi terbangun ketika telinganya menangkap sayup-sayup suara azan zuhur. Kemudian sensor pada otaknya memerintahkan raga untuk bangun. Dilihatnya benda bulat yang menempel pada dinding kamar, di mana waktu telah menunjukkan pukul 12 siang. Astagfirullah, sudah siang. Arumi harus segera mandi ini. Arumi memekik panik ketika tersadar telah ketiduran cukup lama. Mana janji sama Bu Yai bahwa mereka akan berkunjung tadi pagi. Bagaimana ini? Arumi menggigit bibirnya. Arumi berniat turun. Tapi baru satu kaki yang bergerak dia tiba-tiba menjerit. Ya Allah! Arumi tak tahan untuk tidak meringis. Ia mencoba turun perlahan-lahan saja dari tempat tidur. Hingga tubuhnya terasa melayang seketika. Astagfirullah, Mas. Pekik Arumi kaget. Ketika sepasang tangan kekar telah mengangkatnya dan menggendongnya ala bridal style. Kap. Mas, Kap. Panggil yang benar, seperti semalam. Iya,
Zouji sayang. Bagus juga. Aku suka panggilan itu. Iya. Arumi merona malu apalagi tubuhnya masih polos tanpa sehelai kain. Boleh juga. Daripada mas-mas. Tidak cocok dengan karakterku, kelakar Max, sehingga membuat Arumi yang malu menyusupkan wajah pada dada bidang suaminya ini. Sini, biar aku bantu kamu mandi. Apa? Tanpa memperdulikan protes dari istrinya, keduanya kini sudah sampai di dalam kamar mandi. Tidak usah, Arum bisa kok mandi sendiri, tolaknya, karena ia masih malu bila tubuhnya dilihat kembali. Apalagi banyak tompel merah di sana. Kenapa? Kamu lupa ya? Kisah Rasulullah yang mandi junub satu bejana dengan Sayyidatina Aisyah R.A. Tanya Max yang seketika membuat kedua mata Arumi membulat sempurna. Dari mana suaminya tahu kisah itu? Arumi spontan menjadi semakin kikuk. Zouji, tahu dari mana kisah itu? Tanya Arumi heran. Dari buku-buku yang ada di sebelah lemari, jawab Max. Arumi menoleh ke arah rak buku kecil miliknya. Di mana di sana ada beberapa kitab dan buku sejarah yang disimpan. Arumi tak menyangka ternyata sang suami tertarik untuk membacanya. Pantas saja sikapnya dengan cepat berubah santun dan lembut. Max mendudukkan istrinya di atas kloset. Kemudian dia menyiapkan air. Sini aku siram dengan air hangat, agar tubuh kamu rileks. Titah Max yang telah menyiapkan air hangat di bak besar. Sebelum itu, biar aku bersihkan dulu. Setelah suci baru diberi sabun. Arumi hanya bisa mengangguk patuh, meski bingung. Ternyata suaminya sudah banyak tahu mengenai mandi junub. Padahal dirinya belum sempat mengajarkan. Masih bengkak tidak? Biar aku lihat, kata Max enteng, seraya menyingkap tangan Arumi yang menyilang. Kia, Arumi spontan refleks menepis tangan Max dengan cukup keras. Aduh, kenapa? Maaf. Arumi hanya malu, lirihnya dengan wajah menunduk. Kan, aku sudah pernah melihatnya. Pernah merasakannya juga, goda Max. Tersenyum jahil. Ia suka sekali melihat rona kemerahan di kedua pipi Arumi saat malu. Zouji, pekik Arumi lagi. Bahkan kali ini ia telah merapatkan kedua kakinya. Aku cuma mau memastikan saja. Masih bengkak atau tidak, karena tadi aku cuma sempat kompres sebentar. Apa? Mas kompres? Zouji, iya? Itu kan udah kewajibanku, sayang. Aku merasa bersalah padamu. Mungkin waktunya mendadak dan kamu belum siap. Jadi seperti itu, ucap Max penuh sesal. Arumi pada akhirnya mengangguk mengerti maksud dari suaminya itu. Ia pun mulai membuka kakinya sedikit demi sedikit. Max menelan ludahnya susah, jakunnya turun naik. Seketika gerahnya kembali menggelegak membakar birahinya. Semua rasa itu datang tatkala pemandangan indah itu kembali tertangkap oleh matanya. Pusaka yang lemah seketika kembali tegak berdiri, hingga membuat sesak celana kolor yang ia kenakan. Arumi yang menyadarinya lantas kembali menutup rapat kedua pahanya. Ia masih belum sanggup jika harus melayani lagi. Apalagi, di kamar mandi. Tempat yang sangat dilarang untuk melakukan hubungan suci itu. Arumi sontak memalingkan wajahnya, ketika Max berdiri. Sehingga menampakkan dengan jelas tonjolan besar itu di tengah celananya. Makanya Arumi nolak tuh ya gitu, Mas. Pasti kamu kepengen lagi. Sementara intiku masih sangatlah perih, kata Arumi. Aduh, gimana dong? Pusaka keramat mau menyerang negara api lagi. Sedangkan istriku saja masih. Max membatin dengan segala keluhannya. Alamat pusing kan. Zouji, kita bisa kesiangan nanti sholat zuhurnya. Arum mandi sendiri aja ya. Max pun pasrah. Tetap tersenyum, karena bagaimanapun ia harus bisa menahannya. Akan tetapi dirinya tetap bersikeras untuk memandikan sang istri. Keduanya kembali menahan gelenyar yang berdesir ke setiap aliran darah mereka. Sholat zuhur selesai. Seperti biasa, Arumi akan murojaah sebentar.
sekitar setengah jam atau 1-2 ain. Sedangkan Max hanya akan menyimak di atas kasur di mana bentuknya tak lagi rapi seperti sebelumnya. Max menarik kembali Arumi ke atas tempat tidur. "Kita sudah janji, Mas. Mau ke rumah Pak Yai. Cuma ciuman aja," pinta Max yang sudah memajukan wajahnya. Namun, Arumi menahannya. "Mana ada, nanti pasti kebablasan," cebiknya lucu. "Sedikit saja, please." "Nih." Arumi mencium sekilas bibir suaminya. "Tidak ada rasanya," Max mengeluh. Arumi mengabaikan. Dia mengenakan himarnya. Tak enak mengabaikan undangan Pak Yai dan istrinya. Mereka harus datang walau terlambat. Max berdiri di hadapan Arumi kemudian mengambil kain cadar di atas nakas. "Teruslah sembunyikan kecantikanmu, karena itu semua hanya milikku. Wanita ninjaku," kata Max dengan tatapan penuh arti. "Ciee, ninja gatuh. HIAAATTT. HAYYAHHH." Bersambung. 73. Apakah ini karma baik? Bersamamu adalah mimpi yang tak pernah aku khayalkan. Kini kita duduk berdua, saling menggenggam jemari di tengarai gerimis satu-satu. Bahagiaku telah mematuk nyata doa-doa yang selama ini ku lempar pada pemilik langit. Berbilang senja bersamamu, ditimang getar kalbu yang diam-diam menjelma tanpa ampun. Jika bertemu denganmu adalah takdir ilahi, maka jatuh cinta padamu bukanlah hal yang akan kudustai. Pof Arumi, sayup-sayup suara azan membuat kelopak mata ini membuka dengan berat. Ku rasakan lelah yang teramat dan sangat lapar. Tersadar ada sesuatu yang berat menindih, hingga kaki ini seakan sulit untuk kugerakkan. Ku rasakan pegal pada punggungku, ingin rasanya aku bergerak untuk menggeliat, akan tetapi ragaku seakan ada yang mengikat. Kupaksakan bola mata ini membuka, meski kantuk entah kenapa masih asik menggelayut di sana. Seakan telah berhari-hari tak tidur saja. Aku mengerjapkan kedua mata untuk beberapa saat, menyesuaikan retina dengan pendar cahaya yang merangsek masuk melewati celah jendela kaca. Aku melenguh pelan ketika sesuatu yang berat itu semakin membelitku kencang. Aku meraba sesuatu yang kekar memeluk dadaku, rasanya hangat. Sebenarnya aku sangat nyaman berada di posisi ini, hanya saja tubuh penat dan lengket ini harus dibersihkan, belum lagi lambung kosongku seakan menjerit minta diisi. Ketika kedua mata ini telah membuka sempurna, aku menoleh pada yang melingkarkan lengannya di dadaku. Senangnya, ketika yang pertama kali kulihat adalah dia, wajahnya yang sangat polos ketika sedang tidur. Ku angkat sedikit ke atas, selimut putih yang menutupi raga polosku. Teringat kembali penyatuan sempurna tadi pagi. Sebulan lebih menikah dengan, namun tak ada penyatuan dari kami berdua. Liku yang cukup berat dalam pernikahan kami yang awalnya karena keterpaksaan. Aku bersyukur dan lega, karena pada akhirnya dapat menyerahkan apa yang menjadi hak suamiku. Aku telah menjalankan kewajiban yang menyempurnakan peranku. Ku harap rasa sakit itu dapat meluruhkan segala dosa-dosaku yang telah lalu. Meskipun aku harus menyatukan gigi agar pekik kesakitanku tidak terlepas begitu saja. Karena intiku belum terbiasa dimasuki miliknya yang begitu perkasa. Aku tahu nanti dia tak tega dan tentu akan menggagalkan kesenangannya. Dia, suamiku sudah cukup lama bersabar dan berjuang menahan hasratnya. Tubuh ini sangat lengket. Aku berniat turun dari kasur untuk mandi. Karenanya aku bergerak perlahan, berharap pergeseran tubuh ini tidak akan membangunkan lelapnya. Sepertinya dia sangat lelah, sama sepertiku. Tanpa sadar bibirku melengkungkan senyum, mengingat momen indah yang membuatku seakan melayang ke nirwana. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Apakah akan senikmat dan seindah ini, jika label halal itu belum kau miliki? Jika ridho Allah itu belum kau raih? Hubungan yang halal itu sudah pasti lebih nikmat, karena tidak ada rasa takut di dalamnya. Justru setiap hal yang kami lakukan adalah suatu yang bernilai ibadah.
Semua rasa membaur menjadi kesatuan, yang membuat gairah dan hasrat itu membuncah melenakan. Tentu saja akan sangat berbeda dengan hubungan haram yang terlarang. Melakukannya dengan terburu-buru dan ketakutan, diam-diam dari pengetahuan manusia. Hingga mereka lupa, jika ada zat yang maha melihat sedang menyaksikan perbuatan hina mereka. Kutatap lagi bibir tipis yang sensual itu, apalagi kalau sudah mengecup, membuatku lupa akan segalanya. Aku teringat sikap lembut dan hangatnya tadi. Berharap ibadah yang akan kami lakukan, mendapat ridho dan berkah dari Allah. Masih terpatri di memoriku, bagaimana dia memperlakukanku dengan sangat hati-hati, perlahan dan tidak terburu-buru. Ia mengecup keningku, kemudian mengucapkan doa sebelum bersetubuh. Padahal aku belum mengajarinya. Mungkin dia membaca dari buku. Sentuhan dari lawan jenis yang belum pernah ku rasakan di seluruh area kulitku ini, membuatku merasakan sensasi, yang tak dapat ku ceritakan dan tak dapat ku gambarkan bagaimana geliat gelora yang membuncah pada hari istimewa ini. Di mana peluk kami menyatu, tanpa ada sehelai benang pemisah raga, tanpa ada selembar kapas pembungkus badan. Semua yang telah halal tak memberi jarak, sehingga setiap sentuhan dan deru nafas yang dinilai ibadah itu, mencipta antibodi serta menaikkan sistem peningkat imun. Rasa malu menyergap ketika suamiku memandangi bebas setiap inci raga yang selama ini kututupi dari siapapun. Namun, sekali lagi aku tersadar, jika seluruh tubuh ini telah sah dan halal menjadi miliknya. Suamiku memiliki hak penuh terhadap tubuhku. Hak untuk menikmatinya dan kewajiban untuk melindunginya juga merawatnya. Sikap lembut pria bermata kebiruan ini, di mana ia hadir ke dalam hidupku dengan cara yang dramatis. Aku bisa tertawa sekarang jika mengingat kejadian itu. Insiden di dalam kamarku. Sosok yang tiba-tiba muncul dengan ekspresi menyeramkan seraya seluruh tubuh penuh luka. Aku masih tak habis pikir, kenapa para warga tidak bisa menganalisa hal itu. Semua sudah berlalu. Aku berharap kami bahagia dan hidup tenang setelah ini. Aku juga berharap Pade Mustafa baik-baik saja. Suatu saat kami akan mengunjunginya. Ada banyak hal yang ingin ku ceritakan padanya. Ketika dia memintanya, aku telah menguatkan hatiku, aku siap. Akan tetapi, entah kenapa tanpa sadar mulut ini memekik begitu kencang. Ucapan istighfar itu dibarengi dengan derai air mata yang meleleh di kedua pipiku. Ya Allah, Zauji, maaf. Ya sayang, paniknya tanpa memisahkan bagian inti kami. Kemudian, dia menciumi seluruh wajahku, setelah itu menyeka lelehan air mata di kedua pipiku. Bagaimana lagi, rasanya begitu perih seperti tersayat. Lalu aku merasa ada cairan hangat mengalir menambah sensasi nyeri itu hingga ke ubun-ubun. Ingin rasanya aku berlari ke kamar mandi. Akan tetapi, apalah daya. Tubuh bagian bawahku terasa susah untuk digerakkan. Lagi pula katanya, biar nanti dia saja yang membersihkan. Mata sendunya menatapku penuh sesal. Maaf, lirihnya lagi berkali-kali, sambil mengecup seluruh area wajahku. Kamu istirahat saja, ucapnya sambil merapikan rambut yang menutupi wajahku. Setelah kami melakukannya hingga selesai, dia menutup tubuh polosku dengan selimut. Karena terlalu lelah, aku pasrah saja. Bahkan tanpa kusadari kedua mata ini sudah terpejam dan aku berpindah ke alam mimpi. Akhirnya aku memutuskan tidur. Tak lama aku merasakan tempat tidur bergerak. Suamiku mendekapku erat sambil menciumi pelipis dan pucuk kepalaku. Dia bahkan berbisik di telingaku bahwa akan menjagaku dan bersamaku selamanya. Tak ada yang lebih indah dan manis dari janji seorang suami terhadap istrinya. Sebelum benar-benar terlelap, aku sempat berbicara padanya. Zauji, maafkan Arum. Ya. Kenapa? Kamu minta maaf, sayang. Aku yang bersalah, terlalu memaksakan semua terjadi hari ini. Ku rasakan pelukannya semakin erat. Dia nampaknya sungguh tak tega melihat ketidakberdayaanku. Tidak ada yang salah,
Zouji. Cepat atau lambat, sekarang atau besok semua pasti akan terjadi. Itu sudah menjadi hak untukmu dan kewajiban daripadaku. Arumi bersyukur, kesembuhan itu datang lebih cepat. Lalu, apa yang membuatmu meminta maaf? Aku menatap kedua matanya sendu. Maaf, karena untuk pertama kalinya Arum merasakan jatuh cinta kepada seorang pria dan Arum ingin berada di sisinya selamanya. Saat itu, dia seketika membulatkan bola matanya. Siapa pria itu? Apakah dia lebih tampan dariku? Dia terus mencecarku dengan napas memburu tanda menahan emosi. Sambil tersenyum, aku pun menjawab. Tentu saja dia tampan. Dia juga hebat, jawabku sengaja menggodanya. Pria mana yang berani membuatmu jatuh cinta? Dia mengeratkan rahangnya. Aku tahu dia mulai emosi tapi menahannya sekuat hati. Dia datang tiba-tiba ke dalam kamarku kemudian menikahiku. Arum pikir, takkan pernah bisa menerimanya begitu pun sebaliknya. Tapi lihatlah sekarang, dia bahkan ada di depan mataku dan memelukku erat. Pria itu adalah dirimu. Blus, wajah suamiku langsung merona merah. Bibirnya melengkung indah. Imbasnya ia kembali menghujaniku dengan ciuman bertubi-tubi. Lelaki yang telah berlabel suamiku itu pun mendekap dengan erat. Sambil berbisik ia berkata, "Kamu hampir membuatku terkena serangan jantung. Tidurlah, atau kita akan melakukannya lagi." "Oh, tidak, ini saja masih perih," jeritku dalam hati. Kami pun terlelap dan tak mendengar ketukan pintu. Kami yang lelah sejenak terlupa bahwa hari ini adalah Idul Fitri pertama di desa. Tok tok tok. "Hei, kalian berdua, ada yang mau lebaran tuh?" "Duh, pengantin baru ini ya." Bersambung 74. Hujan selalu bercerita lewat nada rintiknya. Seperti bait syair cintaku berharap kelak jatuh di relung hatimu. Cinta bisa memberikan cahaya pada mata yang sekalipun buta. Cinta juga bisa jadi petaka, meski pada Adam dan Hawa di surga. Jika ini memang cinta, aku hanya tahu bagaimana cara mengungkapkannya, dalam kepolosan apa adanya. Dengan segenap raga, hati dan juga jiwaku yang mengulum kepasrahan tanpa syarat. Asteris, Pov Max alias Alif. Aku merasakan ranjang yang sedikit bergoyang, seperti ada yang bergerak. Akan tetapi, mata ini sulit sekali membuka. Aku hanya bisa menggerakkan tangan dan kaki agar seseorang yang berada di dalam dekapanku, tetap dalam posisi yang sama. Kenyataannya, kejadian beberapa waktu tadi sudah menguras sebagian energiku. Seseorang yang berada dalam dekapanku, benar-benar ingin melepaskan dirinya. Enak saja, aku mendekapnya lebih erat lagi hingga ia berhenti menggeliat. Cukup lama, hingga aku memutuskan mengintip dari celah mataku. Masya Allah, ternyata dia adalah istri cantikku. Bidadari duniaku dengan kedua pipinya yang selalu bersemu merah muda. Sepertinya dia sedang asik menikmati wajah suami tampannya ini. Semburat senyum yang ia kulum semakin membuat wajah itu menggemaskan bagiku. Sebenarnya, apa yang sedang ia pikirkan saat ini? Kejadian tadi atau rasa sakitnya? Aku ini sepertinya berlebihan padanya. Aku terlalu tidak sabaran sehingga tak tahu situasi maupun kondisi. Aku merasa bersalah, apalagi ketika mendengar pekikan itu meluncur dari bibir istriku. Apakah rasanya sesakit itu? Tidak, aku ini jahat sekali. Melihatnya meringis ketika menurunkan kaki dari tempat tidur. Aku pun refleks langsung bangun kemudian mengangkat tubuhnya ke dalam gendonganku. Zouji, kagetnya berteriak. Aku takut kalau tetangga nanti mendengar. Setelah ku ingat, jarak dari bangunan ini ke bangunan lainnya cukup jauh, maka aku kembali tenang. Ya, jangan sampai ada warga yang mendobrak rumah ini hanya karena mengira ada hal berbahaya terjadi pada kami. Arumi sempat meminta agar aku menurunkannya, tentu saja aku menolak. Dia mungkin risih karena keadaan masih polos tanpa selembar benang.
Aku justru suka sekali. Aku yang gemas pun melabuhkan ciuman ke bibirnya berkali-kali. Rasanya tidak mau berhenti. Aku membawanya ke kamar mandi, menyiapkan air hangat untuknya. Aku berniat memandikannya yang untuk jalan saja kesulitan. Itu semua karena ulahku, bukan? Arumi terus menolak karena malu. Padahal setiap inci bagian tubuhnya sudah ku hafal. Melihat Arumi yang masih meringis kecil membuatku penasaran. Apakah bagian itunya masih bengkak atau bagaimana? Setelah ku desak, akhirnya Arumi mau juga membuka kakinya. Namun, pada akhirnya aku sendiri yang kewalahan. Itunya sudah tidak bengkak dan memerah seperti tadi pagi. Akan tetapi pemandangan indah itu sontak menaikkan kembali gairah kelelakianku. Ku sadar pusakaku sudah kembali tegak berdiri saat ini. Apalagi mendengar ucapan Arumi yang menyindirku. Haish, aku kan khawatir padanya. Hanya ingin melihat akibat perbuatanku seperti apa. Walaupun pada akhirnya aku yang harus sengsara. Aku berusaha menahannya. Arumi berkali-kali menegaskan agar kami tidak melakukannya di kamar mandi. Aku juga tidak akan tega untuk memintanya melayaniku kembali. Arumi mengajakku sholat berjamaah. Aku berusaha fokus agar khusyuk. Alhamdulillah berhasil, hingga aku bisa menyelesaikan sholatku dengan baik. Seperti biasa, Arumi akan membaca Al-Quran setiap selesai sholat fardu. Aku menyimak di atas tempat tidur kami yang berantakan. Aku berpikir akan merapikannya nanti saja. Karena ada niat terselubung dalam pikiranku untuk kembali membujuknya agar mau kucumbu kembali. Melihat Arumi dengan mukenanya saja sudah membuat otakku ini traveling. Bayangan tubuh indahnya dan kenikmatan yang ia berikan padaku terus meracuni pikiran ini. Dan, setelah Arumi selesai kemudian meletakkan kembali mushaf Al-Quran di tempatnya. Aku bergegas menghampirinya. Aku menarik tubuhnya ke atas tempat tidur kami. Ketika hendak menciumnya, Arumi menahan wajahku dengan telapak tangannya. Aku heran, kenapa dia begitu. Kemudian Arumi menjelaskan bahwa kita sebenarnya ada undangan ke ruang Pak Yai. Astagfirullah, kenapa aku bisa melupakannya? Mana hari sudah siang begini. Perut juga belum diisi. Tapi, keinginanku untuk memakannya lebih besar dari apapun. Rasanya aku tak mau keluar kemanapun hari ini. Aku hanya ingin mencumbunya, menikmati lagi keindahannya yang hanya milikku seutuhnya. Aku baru paham, selama ini dia menutupi dirinya serapat itu hanya untuk diriku. Pria yang telah Allah tunjuk dan takdirkan sebagai suaminya. Ya Allah, aku akan terus memuja serta menyembahmu. Tak habis-habis rasa syukurku ini ku panjatkan. Engkau begitu baik padaku, memberikan wanita suci nan solihah ini untuk ku miliki. Aku tak butuh keindahan dunia lainnya, ya Rob. Dia, Arumi adalah harta paling berhargaku. Dia perhiasan dunia ini yang menghiasi hidupku. Walaupun hati kecil ini masih memikirkan bagaimana nasib para anak buahku. Aku tidak peduli lagi dengan harta dan kekuasaan. Aku hanya memikirkan mereka yang selama ini setia padaku. Menggantungkan nasib keluarganya padaku. Apakah aku mampu mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan-Mu ya Robi? Untuk mengurai rasa dalam hati, aku ingin sekali bermanja dengan istriku yang cantik ini. Akan tetapi Arumi tetap bersikeras menolak dengan alasan aku pasti akan kebablasan. Memang iya sih, siapa yang bisa tahan jika di hadapannya disuguhkan keindahan luar biasa begini. Ciuman saja sebentar, kataku dengan tatapan mengiba. Akan tetapi Arumi malah bangun dan menghampiri lemari. Dia mengambil khimar kemudian mengenakannya setelah mengikat rendah rambut panjangnya. Makin terpesona saja aku ini. Gerakannya ketika mengikat rambut seakan melambat. Membuat Arumi terlihat semakin menggoda. Ah, otakku ini, kenapa jadi mesum terus sih? Aku bangun dan menghampirinya, meraih selembar kain yang biasa ia gunakan untuk menutupi sebagian wajahnya itu di atas nakas.
Aku mendekatinya, mengarahkan benda itu kemudian mengenakan pada wajahnya. Aku rasa keputusannya menutup kecantikannya adalah ide yang sangat bagus. Aku tidak bisa membayangkan, jika saja Arumi membiarkan wajahnya terbuka dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Entah, akan ada berapa banyak pria yang berebut untuk mendekati bahkan memilikinya. Bahkan, bisa saja mereka akan saling baku hantam demi memenangkan Arumi. Sontak pemikiran ini membuatku merinding seketika. Teruslah sembunyikan kecantikanmu, karena ini semua hanyalah milikku. Wanita ninjaku, kataku seraya menatapnya lekat. Rasanya, aku tak mau beralih sedikit pun darinya. Melihat wajahnya dengan sinar mata teduh itu begitu menenangkan. Seandainya bisa di rumah saja. Bolehkah aku berharap hujan turun lagi? Sekarang Arumi sudah menjadi milik Zouji. Jika Zouji memerintahkan Arumi untuk tidak keluar pun Arumi akan menurut. Akan tetapi, tidak kali ini. Undangan dari Pak Yai, harus kita hormati. Pak Yai adalah ulama di desa ini. Menghormati ulama dan mencintainya membuat kita semakin dekat dengan cinta Allah dan Rasul-Nya. Kalau istriku sudah bersabda, aku ini bisa apa? Aku mencintainya, bukan berarti aku akan mengekangnya. Bersambung 75. Arumi dan Max akhirnya sampai juga di rumah Pak Yai. Kebetulan, keluarga Pak Yai baru mau makan siang. Bagaikan pucuk dicinta ulam pun tiba. Perut keduanya yang menjerit lapar mendapatkan rejeki dadakan. Masya Allah, masakan istri dari Pak Yai sangatlah nikmat. Terbukti, Max terlihat lahap. Pria itu sebelumnya pemilih soal makanan. Apalagi, dengan menu yang berbahan sayuran. Sepertinya, ada yang kepincut sama masakanmu, Buk, kata Pak Yai seraya mengerling ke arah istrinya. Arumi yang sadar langsung menyenggol sikut suaminya itu. Max menghentikan suapannya kemudian menoleh ke arah istrinya. Max bertanya dengan isyarat mata. Hingga Arumi pun melakukan isyarat yang sama. Tak apa, nak Arum. Ibuk senang loh. Nanti kalian bungkus ya. Buat makan malam, kata Bu Yai yang paham. Arumi sontak menolak halus dengan mengatakan bahwa dia juga masak gulai dari ayam kampung yang diberikan oleh salah satu tetangganya yang memang peternak ayam. Suamiku suka, loh nduk, kata Bu Yai lagi. Pangapunten, Bu Yai. Sampun kenyang, kata Arumi berusaha mengeluarkan kembali kosakata bahasa desanya yang terkenal halus. Karena dekat dengan keraton atau kerajaan zaman dahulu. Bu Yai pun tersenyum. Nanti ibu kasih resepnya saja ya. Supaya kapan-kapan kamu bisa memasaknya untuk suamimu, katanya lagi, memberikan pilihan yang membuat senyum itu terbit di wajah Arumi. Kalau hanya sekedar resep tidak akan dia tolak. Karena memang masakan Bu Yai ini nikmat. Selepas makan, Pak Yai memanggil Max mengajaknya ngobrol di ruang tamu. Sementara Arumi ikut Bu Yai ke dapur. Kamu itu tamu loh, nduk. Ndak perlu ke dapur. Sana, usir Bu Yai yang melihat Arumi hendak mencuci piring kotor. Arumi bukan tamu spesial Bu Yai. Arumi ini tetangga yang baru saja numpang makan, kelakar Arumi. Karena di dapur dan berdua dengan Bu Yai, maka Arumi membuka himarnya. Ibu gak tega loh, nduk. Nanti tanganmu yang halus terkena sabun cuci jadi kasar, kata Bu Yai lagi. Ndak apa, Bu Yai. Arumi di rumah juga kan nyuci sendiri. Arumi tidak alergi kok dengan sabun. Insya Allah aman. Arumi tetap bersikeras untuk melakukan keinginannya yaitu mencuci piring. Sementara Bu Yai memuji Arumi berkali-kali dalam hatinya. Kamu itu bukan hanya cantik wajahnya saja, nduk. Namun hatinya juga. Beruntungnya orang tua yang memiliki anak sepertimu. Singkat cerita, anak perempuan Bu Yai dan Pak Yai ini agak sulit diatur. Gadis sepantaran Arumi itu sudah berkali-kali kabur dari pesantren dan bahkan telah kawin lari dengan laki-laki yang merupakan pacarnya. Kabarnya,
Gadis itu murtad. Dia tinggal di kota seberang. Bersyukur sekali jika ibu memiliki anak perempuan yang solihah sepertimu, Nduk. Tidak seperti putri satu-satunya kami yang..." Arumi menghentikan pekerjaannya. Dia menatap wanita di sebelahnya yang telah berlinang air mata. Arumi diam. Dia berharap Buyai bercerita tanpa dia harus bertanya. "Saya kadang merasa malu dengan para warga di sini. Suami ibu ceramah ke sana ke sini menyebarkan syiar Islam. Bahkan ibu juga memiliki yayasan sekolah usia dini. Akan tetapi, kami gagal mendidik putri kami sendiri. Putri kami yang mengingkari syahadatnya," tutur Buyai yang pada akhirnya tak mampu lagi menahan lesakan air mata. Hingga cairan bening itu tumpah membanjiri pipinya. "Ya Allah, Buk." Arumi membiarkan wanita itu jatuh ke dalam pelukannya. Membiarkan tubuh yang bergetar hebat itu mengeluarkan unek-uneknya. Allah yang Maha Tahu. Bahkan sekelas Nabi Nuh juga memiliki anak dan istri yang membangkang dengan Tuhannya. "Sing sabar, untuk ibu dan Pak Yai. Kita hanya pendakwah yang menyampaikan kebenaran akan agama ini, Buk. Kita tidak memiliki mukjizat untuk meluruskan iman orang lain. Allah lah yang berhak menentukan hidayah dan rahmatnya akan diberikan kepada siapa. Semoga Allah belum menutup rahmat dan kasih sayangnya dari putri ibu." Arumi mencoba menenangkan hati Buyai dengan kata-katanya yang berasal dari pengetahuannya yang terbatas. "Terima kasih, Nduk. Oh iya, katanya selagi di kota kamu ini mengejar SDIT toh." Arumi mengangguk sebagai jawaban dari pertanyaan Buyai. "Kalau begitu, boleh bantu ibu mengajar di PAUD milik ibu, Nduk." Tawar Buyai yang langsung dijawab senyum lebar oleh Arumi. Kebetulan dirinya sudah sangat merindukan momen seperti itu. Di rumah, tadi Buyai menawarkan Arum untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah usia dini milik beliau. "Menurutmu, bagaimana?" tanya Arumi pada Max ketika mereka tengah bercengkerama di ruang tamu. "Siapa sih?" Max mengerutkan keningnya heran dengan panggilan yang Arumi sematkan. Singkatan dari Zauji supaya tidak terlalu panjang. Arumi terkekeh saat mengatakannya. Bisa saja kamu tuh." Max sekarang sering sekali tersenyum. Urat wajahnya tidak lagi sekaku dulu. Tak ada lagi aura yang menyeramkan ketika dia sedang bersama Arumi. "Masya Allah ya, kebetulan Pak Yai juga menawarkan pekerjaan padaku, sayang." Arumi yang kaget refleks mendekat kemudian mencekal lengan suaminya. "Alhamdulillah. Pekerjaan apa sih?" "Jadi supir pribadinya yang akan ikut kemanapun panggilan ceramah atau kajian. Secara tidak langsung nanti, aku bisa banyak tanya-tanya soal agama Islam kan. Secara tidak langsung juga aku akan sering hadir di majelis-majelis ilmu." Max bertutur dengan kedua mata yang berbinar. Sementara Arumi hampir menangis. "Alhamdulillah. Semoga ini adalah awal yang baik untuk masa depan kita, sih." Arumi juga senang sekali bisa mengajar lagi, ucap Arumi yang kini sudah tak mampu lagi membendung rasa harunya. "Semoga identitasmu tetap tersembunyi." Arumi mencium pipi Max sambil menarik janggut yang mulai lebat di rahang suaminya itu. Siapa yang akan kenal denganku sekarang? Bahkan Dev dan N pun tidak akan mengenai ketua mereka ini." Max tergelak di balik kesedihannya ketika mengingat dua nama tersebut. "Semoga mereka juga selamat ya, sih. Arumi tahu, rasa rindumu pada mereka terkadang mengganggu lelapnya tidurmu." Max menunduk, menekan ujung matanya dengan ibu jari dan telunjuk. "Aku tidak ingin bahagia dan selamat sendirian, sayang. Aku ingin mereka ikut bersamaku." Max terisak mengingat dua orang-orang terbaiknya di sebuah tempat yang jauh. Dev menekan dadanya yang tiba-tiba sesak. Rasanya sulit sekali untuk bernapas. Dev pun terjatuh dari posisinya yang tengah berdiri di depan jendela. Selama tahu, wanita itu berlari masuk ke dalam kamar Dev kemudian menangis begitu saja. "Aku merindukannya, Dev.
Ketua juga merindukan kita, An. Kita harus meminta tolong pada siapa, untuk menunjukkan lokasi keberadaannya. Tanya Anne di sela-sela isak tangisnya. Apa kau percaya Tuhan, An? Hah? Apa? Kau pernah berdoa? Apa saraf dalam kepalamu bermasalah, Dev? Bersambung.